Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal usaha mengenai produk kerajinan tangan, resin craft, nature, and culture. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama, Siti Aulia Rahmawati, yang kedua, Gladi Ratu Esti, yang ketiga, Karisma Ajeng Pratiwi. Apa itu Resin Craft Nature and Culture? Resin Craft Nature and Culture merupakan usaha yang bergerak di bidang industri kreatif seni, budaya, dan pariwisata. Usaha ini memproduksi berbagai macam kerajinan tangan, di antaranya yaitu berupa gantungan kunci, hiasan dinding, dan hiasan dekoratif. Sesuai dengan namanya, produk kerajinan ini berbahan dasar atau terbuat dari resin akrilik. Produk yang nanti akan dihasilkan memanfaatkan motif batik sebagai bahan dekoratif utamanya. Selain menggunakan batik, bahan dekoratif yang digunakan adalah buah-buahan, daun-daunan, dan bunga yang dikeringkan. Bisa juga menggunakan berbagai macam bentuk karang laut dan pasir pantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Aulia. Silakan. Lokasi usaha Resin Craft Nature and Culture. Usaha ini beralamat di Gang Rambutan 1, RT 1, RW 3, Kelurahan Sekarang, Kecamatan Gunung Pati, dan Kota Semarang. Usaha Resin Craft Nature and Culture ini didirikan pada tahun 2022. Lokasi ini merupakan tempat proses produksi dan juga showroom. Eksistensi Resin Craft Nature and Culture lebih mengutamakan prinsip padat karya atau labor intensif, di mana dalam proses produksi hampir keseluruhan bersifat manual, sehingga memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan membutuhkan waktu produksi yang cukup lama. Karyawan yang dibutuhkan hanya sekitar 10 orang. Kemudian struktur organisasi usaha. Yang pertama ada saya sendiri Siti Aulia Rahmawati yang memiliki tanggung jawab pada bagian produksi. Pada bagian produksi ini memiliki tugas diantaranya satu, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien. Kemudian bertanggung jawab atas terjadinya bahan dan alat yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian memberikan laporan produksi kepada direktur utama. Yang kedua, ada Gladi Ratu Esti yang memiliki tanggung jawab pada bagian keuangan. Tugas-tugas pada bidang keuangan, yang pertama, mengelola administrasi keuangan. Yang kedua, menyimpan arsip-arsip dengan baik. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan. Yang keempat, mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab kepada direktur utama dengan memberikan laporan keuangan. Yang ketiga, ada Karisma Ajeng Pratiwi yang memiliki tanggung jawab pada bagian pemasaran produk. Tugas-tugas pada bagian pemasaran produk diantaranya, yang pertama mengadakan penjualan hasil produksi, yang kedua menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya-biaya iklan dan promosi, yang ketiga mengembangkan produksinya di pasaran serta berusaha menjalankan tugas kebijaksanaan tentang harga produk resin di pasaran. Kemudian yang keempat, memperhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produk sendiri maupun perusahaan saingan. Kemudian yang terakhir, berusaha membuka area pasar baru, setelah itu memperhatikan daerah mana yang memiliki pembeli terbanyak. Slide selanjutnya. Berikut merupakan gambaran produk dari Resin Craft Nature and Culture. Selanjutnya. Modal yang kami gunakan untuk merintis usaha ini adalah 50 juta rupiah. Kemudian rincian penggunaan modal tersebut
Di antaranya yang pertama, untuk pengeluaran biaya perizinan usaha atau SIUP sebesar Rp1.500.000. Kemudian pengeluaran yang kedua, untuk pembelian alat, bahan, mesin-mesin, serta alat penunjang produksi yang lainnya sebesar Rp28.850.000. Kemudian pengeluaran yang ketiga adalah untuk keperluan sewa tempat usaha, membeli keperluan alat tulis kantor, listrik, pembelian kemasan sebesar Rp19.650.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Karisma. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada alat penunjang produksi. Untuk yang pertama, kita memerlukan food dehydrator. Yang kedua, cetakan silikon. Yang ketiga, mesin printer. Yang keempat, rantai gantungan. Yang kelima, keychain. Yang keenam, gunting. Next. Ada lagi yang ketujuh, tang, pinset, cup plastik, craft stick, sarung tangan medis. Next. Yang selanjutnya yaitu ada bahan baku produk. Yang pertama ada resin akrilik tentunya, yang kedua ada katalisator, yang ketiga material dekoratif, yang keempat pewarna resin, yang kelima glitter. Selanjutnya ada pemasaran produk. Produk akan dipasarkan di toko offline atau showroom maupun dijual secara online via aplikasi belanja seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Produksi produk dilakukan dengan cara pameran langsung atau promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Glade. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.